Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak-anakku kelas 8. Ayo kita belajar tentang autotrof. Nah, apa itu autotrof? Autotrof itu adalah organisme yang bisa membuat makanan sendiri. Artinya organisme tersebut itu bisa melakukan proses fotosintesis, atau organisme tersebut mempunyai klorofil, zat hijau daun. Nah, pada pengelompokan sistem 5 kingdom itu pada tingkat plantae. Ini plantae itu adalah tumbuhan. Jadi tumbuhan ini termasuk organisme autotrof. Nah, organisme autotrof itu dimiliki oleh kerajaan tumbuhan atau kingdom tumbuhan. Ini bisa kalian lihat ya, kerajaan tumbuhan itu terdiri atas lumut atau Bryophyta, kemudian paku-pakuan atau Pteridophyta, dan tumbuhan biji atau Spermatophyta. Nah, apa autotrof itu? Saya ulangi, adalah organisme makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanan atau energi sendiri. Ini bisa juga betul. Kenapa? Karena fotosintesis itu menghasilkan zat kimia yang berupa karbohidrat, bisa juga dalam bentuk gula. Nah, di mana karbohidrat, gula itu adalah energi dalam bentuk makanan. Ini bisa ditunjukkan pada reaksi kimia fotosintesis. Ini tumbuhan berklorofil. Ya, jadi tumbuhan syaratnya harus ada klorofilnya. Dengan bantuan cahaya matahari ya sebagai energinya, kemudian bahan yang ada di dalam tubuh makhluk hidup adalah karbon dioksida yang masuk melalui stomata. Ya, jadi pada daun itu ada namanya stomata. Kemudian air yang masuk melalui akar menuju ke daun, ya, karena daun ini banyak dijumpai klorofil, maka di sini terjadi reaksi. Ya, air itu punya lambang H2O plus karbon dioksida CO2 bereaksi, maka akan menghasilkan senyawa organik C6H12O6, bisa dalam bentuk gula maupun karbohidrat. Nah, ini senyawa organik ini yang dihasilkan oleh fotosintesis akan disimpan tergantung pada jenis tumbuhannya, seluruh tubuh, tapi ada yang berupa cadangan. Misalkan kalau tanaman biji-bijian itu ya di biji, misalnya padi itu ya, gandum. Nah, kalau misalkan tanaman umbi-umbian ya banyak di akar seperti ketela pohon, ketela rambat, kentang dan sebagainya. Itu cadangan makan banyak disimpan di situ yang nanti akhirnya dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi, karena manusia tidak bisa melakukan fotosintesis atau makhluk lain yang tidak bisa melakukan fotosintesis. Dan hasil lain apa? Oksigen, O2. Ini O2 ini akan keluar melalui stomata ya di udara, dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain seperti manusia, hewan, dan tumbuhan yang tidak bisa melakukan fotosintesis karena tumbuhan itu tidak mempunyai klorofil. Itu nanti kan ya bernafas. Oksigennya dari mana? Ya dari tumbuhan yang berklorofil atau organisme yang
autotrof. Itu ya. Maksudnya apa? Organisme autotrof. Bisa juga lihat ini, banyak sekali bentuk gambaran-gambaran proses fotosintesis. Ya, reaksi kimia untuk proses fotosintesis bisa kalian lihat ini. Jadi bisa juga dalam bentuk seperti ini. Bahannya adalah H2O air dan CO2 karbon dioksida. 6 itu adalah penyamaan atomnya ya. Ini nanti lebih mendetail lagi kalau kalian sudah SMA. Jadi di sini kalian di SMP hanya sementara untuk mengetahui reaksi fotosintesis adalah di sini ada air. Jadi di situ kalau dibaca lengkap 6 senyawa air dengan 6 senyawa karbon dioksida. Nah, ini akan bereaksi berlangsung di klorofil. Nah, itu tertulis seperti itu. Dan mendapat energi dari cahaya matahari. Semua proses kan butuh energi. Kalau fotosintesis energinya dari cahaya matahari, maka akan terbentuk senyawa organik yaitu C6H12O6 dan ya gas oksigen O2. Oksigen kan O2 keluar melalui stomata, dihisap oleh kita sebagai manusia yang tidak bisa melakukan peristiwa fotosintesis dan makhluk lain untuk bernapas. Nah, apakah tumbuhan itu tidak memerlukan oksigen? Perlu. Jadi ya, oksigen juga saat fotosintesis akan memproduksi oksigen, saat respirasi dia memerlukan oksigen. Begitu ya. Melalui apa ya? Stomata juga keluar masuknya itu. Oke. Itu anak-anak tentang organisme autotrof. Jadi organisme autotrof ya organisme yang bisa melakukan proses fotosintesis atau bisa menghasilkan makanan sendiri. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.